Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning all smart students all around South Sulawesi. Welcome to Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdaski. Hello everyone, it's time to English class with me Mr. Wahyudin. I hope all of you are good, healthy, and happy. I would like to say my greeting to all the fellow teachers all around South Sulawesi who are accompanying their students in the school. Today, it's English class. I'm going to explain about a very essential material, conditional sentence type 3. Well, smart students, before I go further, little bit further, I'm going to tell you the objectives, the goals that you are going to achieve for today's lesson. There are two learning objectives for today. The first one, after this class, you are expected to be able to identify the conditional sentence type 3. Kalian diharapkan bisa mengidentifikasi struktur conditional sentence tipe ketiga. And the second one, all of you are expected to be able to write conditional sentence type 3 properly. Semoga setelah pembelajaran ini, anak-anakku semua yang smart bisa menuliskan kalimat pengandaian tipe ketiga. Well, smart students, without further ado, let's get started. First, I would like to begin with overviewing. I would like to overview what you have learned in English class in Smart School. My fellow teachers in Smart School have told you, have discussed, present about conditional sentence. In English, there are four types of conditional sentence. Conditional sentence type 0, type 1, type 2, and type 3. All of them consist of if clause and main clause. And don't forget, between the if clause and main clause, there must be comma. Harus ada tanda koma untuk mengantarai kedua klausa tersebut. Mudah-mudahan anak-anakku semua di sana yang sedang menonton sekarang masih mengingat, masih ada di ingatannya tentang tipe 1, tipe 2. Dan today, I'm going to be explaining more about conditional sentence type 3, tipe ketiga. Baik dalam bentuk konteks positif maupun konteks negatif. Well, smart students, let's have a look the example, contoh, or the examples, beberapa contoh conditional sentence
Tipe pertama, tipe 0, tipe pertama, tipe kedua, dan tipe ketiga. Here, there are 4 kinds of conditional sentence in English. Tipe pertama, conditional sentence type 0, yaitu kondisinya real, general truth, kondisi yang secara umum benar. Tidak ada yang bisa diperdebatkan dalam hal itu. For example, if we drive, we get there faster. In this type, the context, the meaning of the sentence is generally truth. Ini adalah kebenaran yang secara general tidak ada sanggahan akan kebenarannya. Jika kita mengendarai, jika kita menggunakan mobil, tentu saja kita akan sampai ke tujuan lebih cepat. Tidak ada yang bisa menyangkal hal itu. That's a kind of conditional sentence type 0. Real. General truth. So, let's compare conditional sentence type 1. It is a possibility. Kemungkinan terjadi atau tidak. Dan bedanya lebih spesifik. Dalam konteks kalimat yang sama, if we drive, we will get there faster. Coba diperhatikan. Ada specific time yang membedakan dengan tipe 0 atau type 0. Di sini ada will get yang berbeda. Jika kita mengendarai mobil, jika kita menyetir, kita akan sampai di sana lebih cepat. Penggunaan akan di sini, conditional sentence type 1, lebih spesifik. The time is more specific. It is specific time. It is a kind of planning that will happen in future. So, it is kind of conditional sentence in specific time. Kita akan. So, let's say the person who expresses this kind of sentence sedang berbicara dengan orang dan sedang berencana untuk bepergian. While conditional sentence type 0 atau jenis yang pertama itu ya mungkin tidak ada rencana, sekedar memberikan konteks bahwa jika kita berkendara kita akan sampai lebih cepat. Tipe kedua mungkin sudah ada rencana dalam waktu dekat, in the future akan ke suatu tempat dengan mengendarai mobil. It is possibility, kemungkinan terjadi in specific time. The third types of conditional sentence type 2, it is unreal in the present. It is a kind of situation, the result of this conditional sentence in the present is unreal, tidak nyata sekarang. For example, if we drove, we would get there faster. Perhatikan perubahannya. Well, smart students. Here, in type 2, the if clause, kata kerjanya berubah menjadi verb to, kata kerja kedua. While the main clause menjadi past perfect. Here, yang paling penting yang harus diperhatikan, that conditional sentence type 2, it is unreal in the present. Kita mengatakan sesuatu yang sudah terlanjur terjadi dan sekarang efeknya dirasakan. If we drove, we would get there faster. If we drove, we would get there faster. Means that, no, mungkin sekarang orang yang mengatakan itu, it's still in the, he still in the way. On the way, sedang dalam perjalanan dan terlambat sampai ke tujuan. So, dia mengatakan jika saja tadi kita berkendara, that's why dia dalam bentuk past tense. Jika saja tadi kita berkendara atau menggunakan mobil, we would get faster. Kita akan lebih cepat sampai di sana. In the reality, the present condition, mungkin sekarang sedang menuju ke tempat dan sudah dalam kondisi terlambat. So, those are 3 kinds of conditional sentence. Well, for today's lesson, I'm going to focus on conditional sentence type 3.
This is a kind of conditional sentence that is impossible to happen. Sesuatu yang bersifat tidak mungkin lagi. Ini hanya sekedar menyesali sesuatu. Sesuatu kejadian berandai-andai untuk sesuatu yang sudah terlanjur terjadi. Tidak mungkin lagi berubah di waktu lampau. Example, in the same context, if we had driven, we would have got there faster. If clause menggunakan past perfect, ditandai dengan had dan kata kerja ketiga. And then the main clause menggunakan perfect conditional, ditandai dengan would, have, dan kata kerja ketiga. Well, sekali lagi, for all of the students who are watching right now, untuk type 3 ini adalah sesuatu yang bersifat penyesalan belaka. Impossible. Sesuatu yang pengandaian yang tidak mungkin terjadi lagi. Karena efeknya sudah terjadi di waktu yang lampau. I would like to make you focus on those two kinds of conditional sentence. Conditional sentence type 2 and conditional sentence type 3. Conditional sentence type 2 sudah terjadi, efeknya masih sekarang. Kondisi sekarang yang terjadi, efeknya dirasakan sekarang. Untuk type 3, sesuatu yang pengandaian yang diharapkan terjadi di waktu lampau dan efeknya sudah terjadi di waktu lampau juga. Sekedar menjabarkan penyesalan belaka. Well, smart students, those are the overview of those 4 kinds of conditional sentence. And also, let's focus on the use of comma in every single sentence in conditional sentence. Penggunaan koma dalam penggunaan conditional sentence if the main clause comes first. Jika main clause-nya lebih duluan, so we don't need to use comma. Tidak perlu lagi digunakan koma. While if the if clause comes first, there must be a comma. Jadi penggunaan koma di sini, it depends on the position of the clauses. Tergantung dari klausa-klausanya. Sekali lagi, koma digunakan untuk conditional sentence yang klausa if-nya berada di depan, while jika main clause-nya berada di depan, maka we don't need to use comma. Well, smart students, I would like to direct you to focus on if. Kadang-kadang, or mungkin anak-anakku semua yang cerdas di sana pernah mendapatkan kalimat conditional yang mana tidak menggunakan if, tapi menggunakan when. So, if becomes when, if. Jika kalimatnya seperti ini. For example, when you get home, I will call you. So, bisa juga we can use if di kalimat ini. If you get home, I will call you. So, what's the difference? Apa bedanya? Kenapa digunakan when? So, when is used when the speaker are expecting, mengharapkan orang yang dituju, objeknya itu betul-betul sampai di rumah. In this context, konteks kalimat ini, when you get home, means that the speaker berharap orang tersebut sampai di rumah. Berharap, sangat berharap besar dia sampai di rumah. It is expecting of the speaker. Harapan, ya ekspektasinya tinggi sehingga menggunakan when. Seperti lebih yakin di situ. So I will call you. Jika kamu nanti sampai di rumah, ketika kamu sampai di rumah, I will call you. Saya akan menelponmu, menghubungimu. So if becomes when, jikalau ekspektasi dari pembicara terhadap if clause-nya atau orang yang dikenal lebih tinggi atau lebih besar. Well, smart students, kita pindah ke if becomes unless. Jika if itu digunakan dan berubah menjadi unless. For example, ini kalimat normalnya, if this program doesn't load,
I won't be able to finish my work. So, jika programnya tidak jalan, maka saya tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan saya. So, if can be used to replace if, jikalau if clause-nya, klausa pengandaiannya dalam bentuk negatif. Bisa dilihat di sini perubahannya. Digunakan unless dan klausa pengandaiannya atau if clause-nya dibuat dalam bentuk kalimat positif. But masih saja the meaning artinya adalah negatif. Well, if becomes unless. So all of you, the smart students are watching right now. I hope you have already known penggunaan koma, kapan when, kapan if, dan kapan if menjadi unless dalam sebuah conditional sentence. While we can simplify, kita bisa menyederhanakan bahwa if unless itu adalah if not. Jika if clause-nya dalam bentuk negatif, maka we can use unless. Well, smart students, let's focus on the social function of conditional sentence. My fellow teachers in Smart School, of course, have told you about the social function of conditional sentence. For today's lesson, I'm going to refresh your insight, your memory about the conditional sentence. So conditional sentence is used to express cause and effect. Jadi mengekspresikan sebab akibat. Jika hal ini terjadi, maka akan terjadi hal itu. So the possibility of something happening. Kemungkinan sesuatu itu terjadi, or to state atau memaparkan assumption about things that are not actually possible. Asumsi bahwa sesuatu hal itu tidak mungkin terjadi dalam bentuk kalimat negatif. So, sebab akibat dari harapan pengandaian sesuatu hal terjadi atau tidak terjadi. While for conditional sentence type 3, especially for conditional sentence type 3, it is used when the condition refers to an impossible condition. Kondisinya itu tidak mungkin lagi, hanya mengandai-andai di waktu lampau. So, and it's probably result in the past. Dan hasilnya sudah terlanjur terjadi di masa yang lalu. The sentences are truly hypothetical. Hanya sekedar hipotesis belaka and unreal dan tentu saja tidak nyata. Ya, lebih ke tadi saya katakan, I have told you before that at the beginning that ini hanya sekedar penyesalan belaka. Because it is not too late, sudah terlambat. Kita hanya sekedar jikalau saja pada waktu itu, saya pada waktu itu tidak akan. Jadi sesuatu yang hanya sekedar disesali. So it's too late for the condition or its result to exist. Jadi sudah terlanjur, terlambat untuk hasilnya sesuai yang diharapkan. So that's why we use conditional sentence type 3 as a hypothetical condition. While smart students. So let's focus on the pattern of conditional sentence type 3 in positive form. Dalam kalimat positif. The if clause must be in past perfect and the main clause in perfect condition. So, past perfect ditandai dengan penggunaan had and past participle, kata kerja ketiga. While in the main clause, tentu saja perfect conditionalnya ditandai dengan penggunaan would, have, dan kata kerja ketiga. Of course, there must be subject here. Okay. So for the example,
if you had studied harder, you would have passed the exam. So, as you can see, based on the pattern, di sini subject you. So, if you had past participle study, is a kind of regular verb. Tinggal ditambahkan saja ed. While the main clause, subject plus would have, as you can see, the pattern, the formula, and verb 3. Juga dalam bentuk regular verb, tinggal ditambahkan saja e dan d atau ed. That's why if you had studied harder, you would have passed the exam. And the fact, in the reality, at the past, kenyataannya di waktu lampau, karena ini kalimat pengandaian sekali lagi, jika kamu dulunya belajar dengan keras, kamu akan telah lulus ujian. Faktanya tentu di waktu lampau kamu tidak belajar dengan keras. Faktanya di waktu lampau, bukan di waktu sekarang. Jangan lupa, conditional sentence type 3 adalah resultnya juga sudah terjadi di waktu lampau. Dan, of course, you didn't pass the exam. Kamu tidak lulus ujian pada waktu itu. Well, smart students, don't forget, karena the conditional sentence in positive form, semuanya dalam bentuk positif, the if clause and the main clause, maka maknanya, faktanya negatif. So, we can simplify, kita sederhanakan saja bahwa jika kalimatnya positif, pengandaiannya positif, means that faktanya negatif. Well, smart students, that is the pattern of conditional sentence type 3 in positive form. Now, let's have a look in negative form. In negative form. The example in the same context, kalimatnya sama konteksnya. So, the if clause tinggal ditambahkan not setelah had. Okay. And the main clause ditambahkan not setelah would. Okay, in here you can also use could and might, modals yang dalam bentuk lampau. Could bentuk lampau dari can, might bentuk lampau dari may. So in the example here masih tetap menggunakan would. So let's elaborate. Kita breakdown kalimatnya based on the pattern. Subject, had, not, kata kerja ketiga. Subject, had, not, kata kerja ketiga. And then the main clause. Subject, would not have, and past participle, kata kerja ketiga. So, the complete sentence, if you had not studied harder, you would not have passed the exam. Anak-anakku smart that are watching right now from school, jangan lupa tadi Bapak di awal mengatakan jika kalimat conditional sentence-nya dalam bentuk kedua-duanya positif form, means that faktanya in negative form. Sebaliknya, kalimatnya dalam bentuk negatif, whether the main clause and the if clause and the main clause semuanya dalam bentuk negatif, means that the faktanya in positif. Berarti faktanya dalam bentuk positif form. Jika kamu tidak belajar dengan keras, berarti faktanya you studied harder. Faktanya dia belajar dengan keras. Don't forget, once again,
studied in verb 2. Fakta ini sudah berlangsung, sudah terjadi di waktu lampau. And you would not have passed the exam. Kamu tidak akan lolos ujian. Faktanya berarti sebaliknya, you pass the exam, lulus dalam ujian tersebut. Well, smart students that are watching right now, and of course with the guru pendamping sekarang, itulah tadi penggunaan rumus conditional sentence type 3 baik dalam bentuk kalimat yang if clause-nya dan main clause-nya dalam bentuk positive form, dan juga if clause dan main clause in negative form. Well, smart students, let's have a look some examples of conditional sentence type 3. There are 3 examples here. Yang pertama, if clause-nya, if this thing had happened, jika hal ini sudah terjadi, main clause-nya, that thing would have happened, maka hal itu sudah terjadilah. Jika terjadi, maka terjadilah. So, don't forget, jangan lupa di sini kita identifikasi verb 3 dan had dalam bentuk past perfect, while the main clause would have verb 3, would have happened. Faktanya, segala sesuatunya pada waktu lampau itu tidaklah terjadi. It didn't happen, tidak terjadi. Contoh kedua, if it had rained, you would have gotten wet. Jika hujan, kamu akan basah. So, conditional sentence type 3 ini ditandai dengan had, dan kata kerja ketiga untuk if clause dan would have kata kerja ketiga untuk main clause, atau kita katakan tense-nya adalah perfect conditional. Past perfect, perfect conditional. If clause in past perfect, and clause in perfect conditional. Jika hujan, maka kamu akan basah. Faktanya pastinya tidak hujan dan tidak basah. So the fact it didn't rain and you didn't get wet. That's the fact. And then the last example, if I had not accepted that promotion, I would not have been in Milan. Sekali lagi, I do believe all of you have already known penggunaan tensesnya, but it's okay. Kita coba untuk mengidentify kembali bahwa if clause-nya ada had, kebetulan dalam bentuk negatif, had not, dan kata kerja ketiga, that is the main clause, the if clause, and the main clause would not have been. Well, here the formula should be verb 3, but that sentence, kalimat itu tanpa kata kerja, maka apabila kalimatnya tanpa kata kerja, maka diberikan kata kerja bantu yang cocok, yaitu penggunaan been. So, been is categorized as verb 3 here. Sekali lagi, kalimat main clause-nya doesn't have verb. So, tambahkan been sebagai pengganti kata kerja ketiga. Okay. If I had not accepted that promotion, I would not have been in Milan. Okay, sorry. This must be verb 3, sorry. Itu kata kerja ketiganya. So, sekali lagi yang di sana, been-nya pengganti kata kerja ketiga. The fact is, faktanya, dalam bahasa Indonesia,
jika saya tidak menerima kenaikan jabatan itu atau promosi jabatan itu, saya tidak akan berada di Milan pada waktu itu. Faktanya dia menerimanya. He or she, siapapun I di sini, accepted the promotion pada waktu itu, and he or she was in Milan at the time. Faktanya begitu. Dia menerima dan dia berada di Milan pada waktu itu. If you want to talk about the present situation, mungkin sekarang sudah tidak berada di Milan, okay? Jadi conditional sentence type 3 hanya mengandai-andai sesuatu yang telah lampau dan kejadian yang sebenarnya juga terjadi di waktu lampau. Hanya sekedar mengandai-andai sesuatu yang sudah terjadi dan telah ada konsekuensinya di waktu lampau. Well, smart students, those 3 examples hopefully can strengthen your insight about conditional sentence type 3. So here is the condition. Ada sebuah gambar and then kondisinya adalah, as you can see there is a boss who gets furious, sepertinya marah, with the employee or his employee, dengan pekerjanya. Ada gambar jam. I think the employee comes late, sepertinya employee itu datang terlambat. So let's say this picture illustrates the condition that happened in the past. Kejadian itu terjadi di waktu lampau. For example, you came late at the time, datang terlambat pada waktu itu, and your boss got furious, marah pada waktu itu, because you came late. So, the conditional sentence that we can compose, that we can make based on that situation in the past, sekali lagi, situasi itu terjadi di waktu lampau. Mungkin dalam bahasa Indonesia, jika saya atau jika kamu datang tepat waktu, atau jika kamu tidak datang terlambat, maka bos kamu tidak akan marah. In bahasa, kurang lebih begitu conditional sentence yang bisa dibuat. So, kita lihat. Conditional sentence-nya based on the situation that is being illustrated, yang sedang diilustrasikan oleh gambar tersebut. So the if clause, jangan lupa sekali lagi karena bentuk negatif. Okay. Main clause-nya. So here is the conditional sentence. Subject, if you had not, biasanya disingkat hadn't, been led forward. Once again, so you have to bear in your mind, camkan baik-baik, because this sentence is a kind of nominal sentence, jenis kalimat yang tidak ada kata kerjanya. So that's why kata kerja ketiganya diwakili oleh been di sini, kata kerja bantunya. Okay, so don't get confused. All of my smart students are watching right now. Sekali lagi, karena tidak ada kata kerjanya kalimat ini, let is not verb, maka ditambahkan kata kerja want to been yang cocok untuk tenses ini. So, if you hadn't been led for work, well, jika kamu pada waktu itu tidak datang terlambat atau tidak terlambat bekerja, so the main clause, subject, the boss, would not, wouldn't disingkat biasanya, have, verb 3, gotten furious. Bos tidak akan marah padamu pada waktu itu. And the faktanya, once again, based on the picture, faktanya pada waktu itu, sekali lagi pada waktu itu, the boss got furious, bos pada waktu itu marah, and you were late pada waktu itu. Kamu terlambat pada waktu itu. Sekali lagi, the conditional sentence in positive,
condition, positive form berarti faktanya, negative form berarti faktanya adalah positif. You were late and the boss got furious. Well, smart students, it's time to do exercise. Let's figure out. Kita coba cari tahu whether you understand how to make conditional sentence type 3 based on the situation that I will give you in the exercise. Nanti di exercise-nya. Let's move on the exercise. Here, there are two clauses here. Ada dua clause di sini. The if clause, if I have-nya yang harus diubah. Bla bla bla. Enough money, I would have gone with you. Dalam bahasa Indonesia, jika saya punya cukup uang pada waktu itu, saya akan pergi bersamamu pada waktu itu. So don't forget the if clause and the main clause. What you have to do, you have to make the if clause in the correct pattern. Kebetulan di sini dalam bentuk positif. So, I need your response. Adakah anak-anakku di sana that are watching right now yang bisa memberikan respon by giving your answer to complete the clause, the if clause, untuk menyelesaikan if clause yang ada di contoh latihan berikut ini. Mungkin ada yang bisa merespon di sana. So don't forget, the if clause must be in the past perfect. Okay. Well, dalam bahasa Indonesia, of course, jika saya punya cukup uang pada waktu itu, saya akan telah pergi bersamamu. Well, there is no tidak ada respon dari sana, dari anak-anakku. So, hopefully, mungkin bisa dilihat di sini jawabannya. If I had enough money, I would have gone with you. So, don't forget, jangan lupa. Harus dalam past perfect, maka ditanda dengan subject and had. Have-nya berubah menjadi had because have, bentuk ketiganya, past participle-nya adalah had. That's why this sentence, if I had enough money. Jika saya pada waktu itu punya cukup uang, so the main clause, I would have gone with you. Saya akan pergi, berangkat bersama kamu, bersama Anda. That's the first question in our session exercise sesi kita, sesi exercise ini. Pertanyaan pertamanya seperti itu. Yang kedua, so here dimulai dengan fakta. Kejadian yang sebenarnya adalah I got wet because I didn't take my umbrella. Saya basah karena saya tidak membawa payung. That's the fact. Faktanya itu ditanda dengan didn't di sini. Semuanya negatif dan dalam bentuk lampau. So this is positive. Got, maksudnya get. So got means faktanya dalam bentuk lampau. However, kan tetapi, saya yang dibutuhkan dalam bahasa Indonesia, jika saya atau saya tidak akan basah jika saya ingat membawa payung. Here, the if clause comes second. If clause-nya berada di posisi yang kedua atau belakangan, the main clause comes first. Makanya tidak ada koma di sini. If clause-nya
berada di depan. Main clause-nya berada di depan. Jika main clause berada di depan, maka main clause harus menggunakan perfect conditional yang ditandai dengan penggunaan who have verb 3. So, get ini harus dalam bentuk verb 3 dan dia harus dalam bentuk negatif. So, would ada have dan verb 3, that's the pattern. Itu rumusnya. So, here is the answer. Ini jawabannya. I got wet because I didn't take my umbrella. Itu faktanya. However, saya tidak akan would karena dia harus negatif, maka wouldn't, would not. Oke, would bentuk negatif, would not. Kemudian have, got bentuk ketiga, get menjadi got. So that's why I wouldn't have got wet. Saya tidak akan basah if I had remember taking my umbrella. Jika saya ingat membawa payung saya. Well, smart students, that's the second exercise. Number 2, the exercise number 2. And the last one, there's a problem. Okay, here is the last question. I'll give you the condition, the fact related to the condition. Your friend was in hospital. Teman kamu dulunya pada waktu itu berada di rumah sakit. You didn't know that. Pada waktu itu kamu tidak mengetahuinya, so you didn't visit her. Jadi pada waktu itu kamu tidak menjenguknya atau tidak mengunjunginya. Well, smart student. Conditional sentence, kalimat pengandaian yang cocok, tentu saja ini harus dalam bentuk tipe ketiga sekali lagi, because the fact is in the past, faktanya semua terjadi di waktu lampau. Kurang lebih dalam bahasa Indonesia yang dibutuhkan adalah jika saya tahu, atau jika saya tahu, atau jika saya tahu teman saya masuk rumah sakit, saya akan mengunjunginya. Okay, so ini contohnya. In this case, temannya diberi nama Rita. So sekali lagi, main clause-nya berada di depan. Ya, tidak perlukan koma di antara dua klausa tersebut. So I would have visited Rita. Rita here refers to your friend. Namanya adalah Rita. I would have visited Rita if I had known she was hospitalized. Perfect conditional and past perfect. Saya akan mengunjungi Rita jika saya tahu dia sedang di opname atau sedang berada di rumah sakit. Faktanya, kamu tidak mengunjunginya dan kamu tidak tahu. Well, smart students, I would like to make conclusion for today's English class. So conditional sentence type 3 is used to describe wishes and dream. Jadi bisa dikatakan dengan kata lain, kita hanya mengharap sesuatu yang berupa mimpi saja, hanya berandai-andai sesuatu yang diharapkan terjadi dan impossible happen di waktu lampau, situasinya juga di waktu lampau, dan semuanya telah terlanjur terjadi. Kita hanya berandai-andai kejadian itu tidak terjadi, atau dalam kalimat positif, kejadian itu tidak terjadi. Digunakan untuk menggambarkan suatu keinginan dan mimpi tentang situasi atau peristiwa masa lalu yang tidak terjadi. Well, smart students, I think that's all our English class for today. My name is Wahyudin. It's great to be here with you all. I do hope all of you still in a healthy situation, happy. So that's why you can learn English, you can understand about English,
every time you learn it. So I hope also pelajaran hari ini will be useful for you all. Terima kasih jika ada anak-anakku di sana yang mungkin ingin merespon tapi tidak sempat, ya semoga semangatnya tetap tinggi untuk selalu enrich to improve your English. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.